Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur pagi hari ini boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami ucapkan syukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kerinduan kami padamu, syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarpun segala kondisi yang ada pada hari ini Tuhan, ataupun di dunia ini Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberi kami kekuatan yang sungguh luar biasa, kekuatan yang indah, kekuatan kami Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran Yesus, kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan buat kami Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
kami selalu senantiasa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Dan intinya kita bersyukur buat Tuhan. Kita selalu datang memuji nama Tuhan, bersuka cita, memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasanya
memberikan sukacitanya buat kita semua. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mau memberikan korban persembahan kita, dan pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa Sembilan. Kau Haleluya. memberkati kami, kau berikan kami sukacita menerima kemuliaan nama Bapa. Saat ini Tuhan, tangan-tangan kami terangkat ya Bapa, kami ingin memberikan persembahan kami, sucikan kuduskan kami ya Bapa, layanan kami Tuhan memberikan persembahan kami. Tuhan terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu pelayan-Mu saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kemanakah aku akan pergi Tuhan? Hanya padamu saja. Yesus. Hanya dekat kasih-Mu.
dan selalu bersyukur. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Ini karena Engkau yang turut bekerja di dalamnya. Kami sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ini saatnya kami dengar firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan sendiri. Firman yang asal dari kekekalan. Hadir di dalam dunia yang terbatas, yang ingin membebaskan manusia yang terbelenggu, yang ingin menuntun manusia yang ada di dalam dosa-dosa yang begitu besar, begitu mengerikan, begitu membinasakan manusia. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ada di situasi dunia yang secara manusia menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi firman-Mu memberikan kami pengharapan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Bahkan firman-Mu memberi kami kebebasan dari ketakutan, dari kekhawatiran, bahkan dari hal-hal yang tidak inginkan kami terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lawat satu persatu pagi hari ini umat-Mu yang datang dengan segala macam keadaan, persoalan, bahkan mungkin sakit penyakit yang mereka ada dalam tubuh mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang juga sanggup membebaskan sakit penyakit kami, belenggu-belenggu yang melilit kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan yang terbaik pagi hari ini untuk mendengar kebenaran akan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema anak-anak Allah. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1. Injil Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan baca ayat yang ke-12. Injil Yohanes yang pertama, ayat yang ke-12. Kalau semua sudah mendapatkan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jemaat itu adalah sebutan yang berasal dari Alkitab, dari firman Allah, dari Yesus sendiri melalui ilham Roh Kudus menekankan orang-orang yang menerima Kristus Yesus, maka mereka diberi semangat dalam hidupnya untuk berkumpul. Apa berkumpul? Di dalam kitab Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula dikatakan mereka percaya kepada Yesus, lalu mereka punya semangat berkumpul. Dikatakan mereka memecahkan roti bersama, mereka berdoa bersama-sama, mereka mendengar pengajaran dari
semakin bertambah. Tetapi Alkitab juga mencatat jemaat yang berkumpul diizinkan mengalami kesusahan, baik dibenci orang ataupun diri sendiri mengalami persoalan karena sakit, karena keluarga, karena banyak hal. Tapi pengajaran rasul-rasul itu membuat jemaat jadi kuat, membuat jemaat menjadi terang, membuat jemaat ini menularkan kebenaran yang begitu kuat, yang dunia tidak pernah punya, dunia tidak bisa pelajari, tetapi firman diberikan. Kemudian apa? Kita diberi anugerah menerima kebenaran itu yang menjadi terang di bumi, karena tidak ada di bumi ini diajari. Di bumi tidak diberikan solusi untuk hidup manusia benar-benar menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya rasul-rasul mengajar. Nah, saudara, kata anak-anak Allah ini adalah bukan kata sembarangan. Sebab kenapa? Karena di ayat ini Rasul Yohanes berkata, semua orang yang menerimanya. Kata menerima itu artinya apa? Dia sudah punya, tapi terlepas. Kemudian yang punya kuasa mengembalikan apa yang sudah dipunyainya itu. Sebabnya dalam bahasa Alkitab dikatakan dikembalikan lagi. Jadi semua manusia yang menerima Kristus, artinya apa? Manusia ini dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Sebab pernah terhilang, pernah menolak, pernah menyeleweng, pernah menyakiti si pemberi itu. Lewat apa? Lewat dosa. Lewat dosa yang hadir itu manusia menyedihkan Tuhan. Makanya Yesus datang, dikatakan yang menerima Yesus, artinya mereka mau dikembalikan lagi ke posisi yang benar-benar semula, yaitu manusia yang sudah dosa tapi dosanya dibereskan. Nah, dikatakan apa? Yang menerima diberi kuasa. Kuasa di sini ada dua macam. Alkitab berkata di dalam Kisah 1 yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi itu bukan kuasa yang disebutkan di ayat ini. Tapi kuasa di dalam Injil Yohanes ini adalah bicara tentang hak. Orang yang menerima Yesus dikembalikan ke posisi semula, dikatakan menerima haknya, menerima apa yang sudah ditetapkan sendiri oleh Allah. Untuk apa, saudara? Menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bukan sebutan orang yang ke gereja, bukan sebutan orang yang beragama Kristen, tidak. Tapi anak-anak Allah itu adalah apa? Adalah pemberian Tuhan. Karena kita mau dikembalikan lewat kita menerima Yesus. Dan apa? Kita menerima Yesus, Tuhan berkata, tidak ada syarat aku terima engkau karena engkau baik, karena engkau mungkin pintar, karena engkau cantik, karena engkau ganteng, berprestasi, karena engkau suka menolong orang. Bukan itu. Tapi karena apa? Karena murni Kristus datang. Dia menyatakan dirinya untuk orang berdosa, sehingga orang berdosa itu dikatakan menerimanya. Berarti ada yang menolak. Coba kita baca ayat yang ke-11. Siapa yang menolak? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini bicara tentang umat di PL, saudara. Umat di PL yang Allah tetapkan sendiri, bangsa Israel menjadi kepunyaannya. Maka dikatakan bangsa pilihan Allah. Maka Israel itu punya perjalanan
yang menentukan sejarah. Jadi Yesus berkata, mau lihat akhir zaman, lihatlah perjalanan bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beracara dengan bangsa ini. Nah, Ia datang kepada Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Israel tidak menerima. Orang Israel tidak percaya kepada Yesus. Orang Israel menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Injil Yohanes dikatakan, siapa anak-anak Allah? Bukan bangsa pilihan Allah, tapi orang yang mau menerima Yesus. Yang mau menerima Yesus diberi hak eksosia, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah, saudara temui di Alkitab. Saudara rajin membaca Alkitab, akan ketemui kata anak-anak Allah. Di dalam bahasa Indonesia, anak-anak Allah itu semua dipukul rata. Anak Allah, anak-anak Allah. Tetapi di bahasa Alkitab dibedakan. Di ayat ini, anak-anak Allah memiliki arti teknon. Artinya apa? Artinya yang ditekankan adalah proses dilahirkan. Jadi menjadi anak-anak Allah itu menerima Yesus. Menerima itu bukan sekedar kita datang, kamu percaya Yesus? Ya, aku percaya, mulut. Tapi belum tentu dengan mulut berkata aku percaya Yesus. Saudara teknon, artinya apa? Mengalami proses dilahirkan oleh Allah. Maka dalam ayat ini, anak-anak Allah itu bukan kata-kata yang begitu ringan, mudah disebut, oh dia anak Allah. Bahkan di sini, kok anak Allah begitu? Kok anak Allah kok kayak gitu? Makanya ditekankan di Injil Yohanes ini, bahwa yang berhak menjadi anak Allah adalah apa? Karena dia mengalami proses dilahirkan oleh ya, kok bisa dilahirkan, bagaimana maksudnya? Nah saudara, kemudian dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, atau kita baca dulu Yohanes 1 ayat yang ke-13. Nah, di sini Alkitab mengatakan anak-anak Allah teknon. Ada macam-macam anak-anak Allah disebut di Alkitab. Tapi kita bahas dulu teknon ini. Ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, Michael adalah anak saya karena keinginan saya dengan istri saya. Itu semua menghasilkan, dikatakan apa? Darah dan daging. Itu dilahirkan. Sehingga untuk itu menjadi anak-anak yang sah dilahirkan, pemerintah berkata, daftarkan, catatkan kelahiran ini ke kantor yang besar. Untuk apa? Karena dia akan membuktikan dia anak yang dilahirkan dari bapaknya ini, ibunya ini, tanggalnya sekian, dan dia dinyatakan warga negara Indonesia. Kenapa anak-anak Allah begitu penting? Kita dilahirkan oleh Allah. Bagaimana bisa? Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kita melihat. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak
lahir baru, lahir dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara? Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi anak-anak Allah ini bukan sebutan yang remeh, tapi dia dikatakan anak Allah karena dia alami proses yang namanya apa, saudara? Dia mempunyai hak untuk menjadi anak Allah, dilahirkan kembali. Baru di ayat yang kelima Yesus berkata, dilahirkan bagaimana? Saya sudah gede, saya masuk ke rahim ibu. Maka Yesus memperkenalkan, ini loh, kelahiran yang asalnya dari Allah. Itu kelahiran yang demikian. Ayat yang kelima, kita lihat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak Allah itu yang Tuhan maksud, dia itu adalah penghuni kerajaan surga. Dia bukan sebutan orang yang sekedar aku mau datang, aku memuji, ya, aku mau demikian. Hanya keinginan pribadi. Tapi benar-benar ini adalah anugerah Tuhan, saudara. Yang bagaimana? Yang Allah berikan menjadi hak kita waktu kita menerima Yesus. Sebab ada proses yang terjadi pada waktu kita menerima Yesus. Ada proses dilahirkan kembali waktu kita menerima Yesus. Lewat apa? Jika tidak dilahirkan oleh air dan roh. Banyak orang tafsirkan dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus masuk surga. Itu tidak tepat. Alkitab ini menjawab dan memberikan keterangan yang begitu luar biasa. Alkitab bukan kalimat biasa, tapi Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dia begitu terkait. Kalau pakai bahasa sekarang begitu komprehensif. Dia tak bisa berdiri sendiri dari ayat ke ayat ke ayat. Mereka bersatu menerangkan, menjelaskan, mengkaitkan, bahkan memberi kesimpulan yang begitu kuat dan luar biasa. Itu ada di Alkitab kita. Itu ada di Alkitab saudara yang sudah miliki. Itu sebabnya satu Rasul Paulus, satu Raja Daud. Dua ini di dalam hidupnya selalu ngomong sama orang banyak. Dikatakan apa? Renungkan firman Allah siang dan malam, maka kamu akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau Paulus ngomong, tekunlah membaca kitab suci. Kenapa? Karena ketika tekun membaca kitab suci, engkau akan menjadi terang di dunia ini. Hidupmu akan menerangi kegelapan dunia ini yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena firman daripada Tuhan, firman Allah. Nah saudara, dikatakan dilahirkan dalam air dan roh. Artinya apa? Dilahirkan apa? Firman, yaitu roh. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Seorang menerima Yesus bukan upacara hanya sekali. Mungkin katakan begini, ya aku terima Yesus. Kenapa? Bapak ibuku Kristen kok. Kalau mungkin lebih kuat lagi, papa mamaku pendeta kok. Aku menerima Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Aku datang ke gereja. Aku duduk, aku memuji, aku mendengar firman Allah. Ritualnya kelihatan begitu luar biasa, dipandang mata, masuk di dalam ritual. Tapi Tuhan berkata,
ibadahmu hanya di bibir saja, tapi tidak di dalam hati. Di bibir saja, tapi tidak di dalam hidup. Allah menegur demikian, kenapa? Karena semangat untuk dilahirkan kembali dari Allah itu, saudara, itu tidak dilewati. Bypass, potong kompas, saudara. Tidak mau ikuti proses dilahirkan oleh Allah. Artinya apa? Orang yang menerima Allah dididik oleh firman Allah, diajar oleh firman Allah, sehingga firman Allah hari demi hari mengajari kita. Firman Allah menyadarkan kita. Maka dikatakan dilahirkan oleh air dan roh. Firman yang itu, artinya apa? Firman yang dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus diberi tugas kita untuk apa? Menginsafkan dosa-dosa kita. Makanya firman Allah itu melahirkan kita. Kenapa? Karena setiap dosa yang tidak diketahui orang, tidak diketahui anakmu, tidak diketahui istrimu, tidak diketahui suamimu, diketahui oleh firman Allah. Firman Allah masuk, dia bersama Roh Kudus, dia kasih tahu tempatnya, dan dia katakan ini, bereskan ini, selesaikan ini dosa. Kenapa? Karena firman itu tanda apa? Allah bekerja di dalam diri orang ini. Itu sebabnya dilahirkan kembali oleh apa? Firman. Di mana apa? Roh Kudus hidupkan kita. Itu sebabnya sangat mustahil tanpa Roh Kudus kita bisa sadar akan dosa. Kita bisa mengalahkan dosa yang kuat di dalam hidup kita. Yang orang nggak ngerti lilitannya itu berapa kali kekuatan lilitan, sehingga ada orang yang sampai stres. Aku tuh sudah datang sama Tuhan, sudah sampai berpuasa, tapi aku tidak bisa kalahkan dosa ini. Kenapa, saudara? Karena disitulah anak-anak Allah dilahirkan. Proses kelahiran kembali itu begitu nyata. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan lihat anak-anak Allah ini yang dilahirkan dari Allah. Coba kita baca ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jelas. Tuhan katakan diberi hak menjadi anak-anak Allah karena dilahirkan dari firman melalui pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Tapi apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi dijelaskan kita dilahirkan kembali ini dalam firman menjadi ciptaan yang baru oleh Kristus Yesus. Nah, ayat yang ke-7 baru ditekankan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Yesus menekankan dengan bahasa yang begitu kuat. Ya. Saudara, kalau punya keinginan, aku harus masuk ke sekolah ini, aku harus punya ini, aku nabung, aku harus punya ini. Sudah punya keinginan kuat. Tetapi Kristus berkata, keinginan untuk mencapai itu harus melebihi keinginan seseorang yang karena mendapat anugerah memperjuangkan hidup ini di dalam jalan-jalan firman. Itu menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Menjadi orang Kristen bukan hanya kewajiban banyak orang, karena di Indonesia 6 agama. Pokoknya sudah ada hari-harinya masing-masing. Pokoknya orang Kristen itu kalau hari Minggu pasti ada di gereja.
hari Sabat, kamu berhenti bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 kamu datang kepada Tuhan. Untuk apa datang kepada Tuhan? Firman bentuk hidup kita. Supaya apa? Hari ke-7 Allah memberitahu hari ke-1 dan ke-6 yang akan dijalani besok. Allah ingin saudara menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya di situ kita berhenti untuk apa? Kita bersekutu sama Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya itu adalah apa? Bagaimana firman masuk di dalam kita, evaluasi hidup kita. Ada hal-hal yang diberesin. Saudara, orang paling rajin datang ke bengkel ketika masih punya garansi kartu servis gratis. Ya, kenapa? Karena nggak keluar biaya. Ya. Rajin, sekian datang. Tapi setelah sekian lama, dari semua orang yang punya motor, hanya sedikit yang berani membayar untuk rajin menserviskan motornya. Itu sebab tidak heran ada orang yang mesinnya turun. Istilah turun mesin. Saya punya tetangga sampai ngomong, motorku koma. Kenapa? Karena oli sat ini semua di total dia ngeluh. Kenapa? Koma, udah wayahnya istirahat. Dipakai terus tetapi tidak pernah dirawat dengan sebaik-baiknya. Hidup kita, Allah kasih saudara 6 hari, boleh apa yang lakukan tapi sesuai kehendak Tuhan. Apa ada hari yang ke-7 di mana saudara dievaluasi oleh firman Allah. Sudah diservis oleh Tuhan sendiri. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kebenarannya, mewahyukan kebenarannya supaya umat-umat Tuhan. Maka dalam kitab Ulangan berkata, yang mendengarkan dan melakukannya ini dengan sungguh-sungguh, maka baik keadaannya. Kenapa kita datang pada Tuhan? Karena mungkin dosa yang kita lakukan kita nggak ngerti, tapi Tuhan ngomong itu dosa. Saudara marah, tapi Tuhan ngomong kalau kamu nekat, kamu nggak akan baik keadaan. Tapi ketika kita sadar walaupun berat, walaupun itu tidak enak ditegur Tuhan, tetapi pemberi kehidupan itu karena mau apa? Supaya hidupmu jadi baik. Menjadi anak-anak Allah adalah harus dilahirkan kembali oleh Allah, diproses oleh firman Allah yang sedemikian rupa oleh Kristus. Dan kita melihat hasilnya. Orang yang dilahirkan oleh Allah itu apa yang akan terjadi? Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata begini, Efesus 5 ayat yang ke-8. Menjadi anak-anak Allah, dilahirkan oleh Allah. Karena firman itu Allah sendiri, Roh Kudus itu Allah sendiri. Jadi bukan dilahirkan oleh pengajaran yang macam-macam, tapi dari Allah sendiri. Ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak Allah menerimanya, diberi hak anak-anak Allah, dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Ada apa? Menjadi anak-anak terang. Kamu jadi anak terang. Dunia ini gelap, tapi orang yang menjadi
12, satu perkataan dari pribadi yang berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Orang pribadi Yesus yang berkata kamu harus dilahirkan kembali ini berkata begini. Katanya, pada waktu dia berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jelas sekali. Kenapa kita menjadi anak-anak terang? Karena Yesus sendiri yang mau menyuruh kita lahir baru. Dia berkata, akulah terang dunia. Lalu ada apa ketika dia berkata terang dunia? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak akan. Saudara cek, orang sebut anak Allah, tapi masih jalan kegelapan, masih ikut kegelapan. Barang siapa mengikut aku, kita pasti ikut Yesus. Kenapa? Karena dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali mendapatkan satu proses yang begitu istimewa. Walaupun berat, walaupun menangis, ikuti proses Yesus. Tetapi hasilnya dia menjadi kenapa? Dia menjadi anak-anak terang. Sebab kenapa? Dia ikuti Yesus. Orang yang dilahirkan kembali tidak mungkin dia ikuti kegelapan. Kalau masih ada orang yang ikuti kegelapan, mungkin kita belum dilahirkan kembali oleh air dan firman. Sebab itu adalah satu bahasa yang begitu sah yang Alkitab katakan. Orang yang dilahirkan kembali, yang menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang apa, saudara? Mengikuti Yesus. Hidupnya menjadi terang hidup. Ya, dilihat orang yang biasa, tak apa-apa. Tampang itu mungkin bukan segalanya untuk saudara berteori. Oh, ya ini gini. Enggak. Tapi lihat jalan hidupnya. Ya, lihat jalan hidupnya. Bukan tampaknya. Orang tertipu, aduh dia lemah lembut deh. Dia sopan banget. Tetapi hidupnya penuh percamburan. Hidupnya penuh dengan keserakahan. Tampangnya mengerikan. Tampangnya sangat menakutkan. Tapi jalan hidupnya apa, saudara? Jalan hidupnya terang. Ada kesempatan orang dalam hidup itu selalu diuji, dicoba. Kenapa? Oh, Tuhan menguji orang kenapa? Karena dia sudah diuji, dicoba. Jadi ditawarin dosa, semua ditawarin dosa. Perempuan yang berpangkat, yang isinya hanya mendandani diri dengan minyak wangi, dengan sebuah kemewahan, datang ke Yusuf. Dia ngomong, Yusuf, aku di wanita paling cantik, aku punya semuanya. Tidurlah dengan aku berikan semuanya. Yusuf diuji. Sudah hidupnya tidak enak, diuji. Untuk apa diuji? Untuk diketahui isinya ada apa waktu diuji. Isinya keluar apa waktu diuji. Ya. Itu sebab kalau orang mengaku isiku firman Allah, waktu diuji keluar firman. Firman dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang dilakukan? Maka Yesus berkata, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan, sebab engkau milik tuanku di mana aku bekerja. Akhirnya katakan, hari demi hari dia selalu menggoda Yusuf. Kenapa? Semakin orang kuat di dalam Tuhan, semakin orang itu diuji. Tapi ujian karena dia menang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Diuji isinya apa? Ya kan? Akan ke kota Yeriko. Kota Yeriko roboh. Firman Allah berkata,
jangan ambil barang satu pun dari kota ini. Tapi dia melihat emas, dia ambil emas itu, dia sembunyikan. Berpikir tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara, kata anak Allah dilahirkan oleh Allah, berfungsi. Kenapa? Kamu akan menjadi anak-anak terang di bumi ini. Maka tidak heran Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Bukan hanya sebutan orang Kristen terang dunia, tapi apa orang Kristen yang bagaimana yang terang dunia? Dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus, sehingga dalamnya ada terang yang begitu ajaib. Yesaya 60 ayat 2 sampai 3. Yesaya sering diumpamakan sebagai Injil di Perjanjian Lama, kabar baik di Perjanjian Lama. Yesaya 60 ayat yang kedua dulu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bumi gelap, di dalam bumi ada bangsa-bangsa, dikatakan gelap sekali. Tapi Alkitab kata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atas siapa? Atas mereka yang mau menerima Yesus. Dan begitu luar biasa Yesus rubah manusia yang menerimanya. Seseorang kalau tiba di tangan Yesus, dia ciptaan baru. Dia dipakai Tuhan di bumi ini untuk apa? Jadi terang dunia. Apapun pekerjaannya, sesederhana apapun pekerjaannya, mungkin bisa dipakai Tuhan sehebat apapun di bumi ini. Di tangan Tuhan, dia jadi ciptaan baru yang menjadi terang, yang begitu luar biasa. Ya. Jangan remehkan pekerjaan yang kecil. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang jajahan orang Israel tapi ditawan, dia jadi budak, jadi pembantu. Tapi terangnya terbit, terang Tuhan terbit atasnya. Dia punya atasan penyembah berhala. Atasannya tidak bisa membocorkan dia menyembah berhala. Tapi atasannya dibawa datang kepada Tuhan. Kenapa? Atasannya diizinkan sakit. Dia punya baju tentara. Kalau sekarang mungkin bintang. Entah bintang 1, 2, 3, 4. Yang penting dia bukan bintang 5. Mungkin bintang 1. Tapi waktu dia mencopot bajunya, dia lihat di cermin. Hatinya sakit. Aku hebat, tapi aku punya sakit yang gak bisa disebutkan. Dia sudah beri kepada berhala-berhala. Dia kaya. Ada seorang pembantu. Dia ketika melihat di pintu dia, tuannya selalu menangis, meratap. Satu kali tuannya ini tahu. Lalu seorang wanita berkata, Tuan, kalau engkau percaya saya, datanglah ke Nabi Elisa, seorang yang dipakai Tuhan. Pergilah ke sana, engkau akan mendengar, dan kalau Tuhan berkenan engkau akan disembuhkan. Gak ada jalan. Orang di dunia ini cari jalan. Orang di dunia cari jawaban. Orang di dunia ini gelisah terus dalam hidupnya, mencari jalan jawaban. Orang yang menjadi anak-anak terang, kenapa? Dilahirkan dari Allah, dia punya jawaban. Dia punya kepastian menjadi orang percaya, dia anak-anak terang. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang yang punya terang, karena punya Yesus, dia punya kemuliaan yang begitu luar biasa. Sehingga panglima ini
Ada apa dia pergi? Dia pulang. Apa yang kita tulis? Dia disembuhkan total oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Tapi pekerjaan siapa? Pekerjaan orang yang punya terang. Dia punya firman di dalamnya. Firman itu hidup. Gak bisa ditekan oleh dunia ini. Dan tak beli berapa sih hargamu? Enggak. Udah tak beli. Orang kaya bisa beli manusia hari ini. Tapi Tuhan buktikan orang yang dilahirkan dari firman dan pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibeli dunia ini. Tapi dunia melihat terang yang luar biasa. Dia gak bisa. Banyak orang bisa dibeli dengan dunia ini, ditawari dengan dunia ini. Tapi anak-anak terang adalah membalikan keadaan. Dia gak bisa dibeli. Dia gak bisa diperbudak oleh dunia ini. Oh, kamu dapat ini, nanti ini, nanti ini. Anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam firman Kristus. Firman-Nya benar-benar menyala-nyala. Dia bangga apapun keadaannya. Karena apa? Karena Kristus benar-benar hidup di dalamnya. Sehingga ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ya, saudara, ini firman yang luar biasa. Kita punya terang, tapi orang yang butuh jawaban akan datang kepada terang. Kalau kita bisa dibeli dunia, orang akan meremeh kekristenan. Tapi ketika saudara menjadi terang dunia, orang akan datang. Dia tidak peduli, dia pangkat hebat, dia orang hebat, dia orang luar biasa. Dia akan datang kepada orang yang memiliki terang, memiliki firman yang sungguh-sungguh. Kita datang hari ini, kita cari Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu hidup. Hidup yang luar biasa. Ketika kau mencari dunia, kamu hidup tapi sudah mati. Itu perkataan firman. Kita cari Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup. Walaupun hidup ini begitu banyak tekanan, akhir ini pandemi yang luar biasa. Luar biasa. Tadi pagi ini juga salah satu ketua majelis daerah Jawa Barat mantan dipanggil Tuhan. Lebih dulu Om Awodatu dipanggil. Tapi tadi pagi ya hamba Tuhan lagi dipanggil. Hidup kita singkat. Apa yang dicari, apa yang dipergumukan, apa yang manusia untuk isi dalam hidup ini. Maka Kristus berkata, cari aku, kamu dapat hidup. Menjalani hidup ketika punya terang hidup, kita akan hidup dengan sejati di bumi ini. Hidup bukan karena keadaan, bukan karena situasi yang penting, tapi hidup karena punya arti hidup. Karena Yesus tinggal di dalam aku. Apapun situasinya, orang yang punya arti hidup karena Yesus ada, dia akan hidup karena Yesus berkata, cari aku, kamu akan hidup. Akan punya satu kehidupan yang begitu luar biasa. Datang kepadamu raja-raja, kepada cahaya yang terbit atasmu. Hidup kita ini dibentuk Tuhan begitu hebat. Oh, anak-anak Allah. Orang senang dia anak-anak Allah. Kenapa? Ada pengharapan keluar prinsip-prinsip kehidupan di dalam hidupnya. Orang-orang demikian hidup karena arti. Tapi orang yang tidak dilahirkan baru hidup karena menjalani hari, menghabiskan hari. Tapi orang yang lahir baru hidup karena arti. Punya arti dia hidup. Walaupun aku orang biasa, aku begini, tapi aku hidup punya arti. Karena Yesus hidup dalam hidup. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel salah satu
nabi di perjanjian lama yang diberitahu Tuhan tentang keadaan di mana kita hidup. Dia berkata begini dalam ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama, saudara. Daniel 12 ayat yang ketiga. 2 mulai. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Hidup kalau hari, hidup itu saudara pasti ikut gelap. Gak mau ikut yang baik-baik. Tapi kalau hidup karena arti, karena hidup apa? Hidup membawa orang untuk apa? Ketemu kebenaran Yesus. Ya, hidup tuntun orang untuk datang kepada Yesus. Hidup karena arti, kenapa? Karena lebih penting diri sendiri sudah selamat. Kita nggak bilang upah, tapi Yesus sendiri berkata, upahmu besar. Kenapa? Dalam hidup ini engkau tidak cari dunia, tapi engkau cari kebenaran. Maka Yesus hanya berkata, upahmu besar di surga. Upah yang tidak bisa diambil orang zaman sekarang. Ya, dengan sistem semua bisa diambil. Orang pintar banyak bisa diambil. Maka Tuhan pernah berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi, sebab mengat, karam, merusaknya, dan orang mencuri. Kumpulkan di surga. Arti kumpulkan di surga ini apa? Jangan buang hari-harimu hanya mencari arti hari, tapi jalani hari-hari dengan arti hidup di dalam Yesus. Maka hidup ini berarti begitu luar biasa. Ya, kamu percaya? Tuh kenapa tuntun banyak orang? Masih banyak orang salah jalannya. Orang percaya, cahaya itu akan kelihatan, saudara. Cahaya nggak bisa disembunyikan. Pengaruh dari arti hidup nggak bisa disembunyikan. Sehingga karena ngerti cahaya ini kita datang. Kita ngomong biasa, tapi kita bisa masuk. Caramu ini hancurkan ini. Kamu harus berubah. Diajar yang baik. Orang ketika diajar di dekat kena terang, orang akan terima di hatinya. Ketika hatinya sudah diterima, orang akan berkata, siapa yang ajarin kamu? Yesus. Yesus ajarin kita. Yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 14. Orang yang dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Sebenarnya ada 3, tapi saya bawa 2 saja. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 2 mulai. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Orang yang dilahirkan baru dari Allah jadi anak-anak terang. Anak-anak terang ini karena dunia gelap, bangsa-bangsa gelap, raja-raja gelap, tapi mereka datang kepada terangmu. Dan dia berkata, orang yang punya firman, punya terang, terang ini akan nuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan yang kedua, bukan hanya anak-anak terang, orang dilahirkan dari Allah ada menjadi anak-anak yang taat. Ya. Kenapa? Karena dilahirkan dari Allah. Pekerjaan firman dan pekerjaan dari Allah, Roh Kudus yang begitu luar biasa. Saudara, bicara taat, gak usah toleh kiri kanan kebelah. Jangan memvonis sembarangan. Oh iya, sorry itu.
Setampil memberitakan firman Allah pasti taat. Ketaatan itu bukan untuk sekedar dipertontonkan, tapi ketaatan itu adalah buah yang tetap yang Allah produksi di dalam diri kita. Orang mau jaga taat dengan kekuatan sendiri pasti akan berakhir. Ya, sudah mau taat apa? Contoh yang gampang. Aduh, aku mau taat supaya apa? Aku tidak mau makan goreng-gorengan. Aku tidak mau makan malam. Punya tujuan nggak saudara? Punya. Supaya apa? Supaya kurus, supaya sehat, supaya demikian. Ya kan? Aku berusaha. Alkitab membuktikan ketaatan dari dorongan manusia itu pasti akan berhenti di tengah jalan. Maka hanya Yesus satu-satunya berkata, pergilah dan hasilkan buah yang tetap. Kenapa? Karena dari Allah, dilahirkan dari firman. Karena pekerjaan Roh Kudus, dia taat, dia tetap. Jadi taat itu bukan kembang kempis. Kalau usaha kita, aduh aku mau taat, aku mau begini, begitu. Tetap kalau usaha manusia, satu kali akan berhenti. Bagi sudah dikecewakan. Orang dikecewakan itu bukan dendam dengan manusia. Orang dikecewakan itu punya waktu yang boros untuk bangkit. Siapa yang bisa? Firman Tuhan. Kalau nggak firman, saudara tidak akan bisa pulih. Mau dengan urusan dengan bangkit sendiri tanpa pekerjaan firman Roh Kudus, akan bisa. Terus Tuhan pernah berkata, sebelum kejadian, dia datang sama Petrus. Petrus, baik-baik ya. Ya, saya baik. Tapi nanti, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkalnya. Bahwa mungkin aku mati Tuhan. Dia punya nasionalisme yang hebat, Petrus. Tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena dia perlu pekerjaan dari Roh Kudus untuk dia hebat. Setelah dia ada pekerjaan Roh Kudus, maka begitu Petrus berubah. Berubahnya jadi apa? Ya, hasilkan buah yang tetap. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, orang yang lahir dariku adalah orang-orang yang taat. Kenapa? Karena dirinya dikatakan apa? Dan taat sampai mati di kayu salib. Dilahirkan dari Yesus, memiliki sifat-sifat yang akan sama dengan Yesus. Tapi saudara bukan Yesus, tapi menjadi sama seperti Yesus. Kenapa? Dia terang. Dia apa? Dia taat. Maka orang yang dilahirkan oleh firman melalui pekerjaan Yesus bukan hanya terang saja, tapi dia taat kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 7. Saya ajak kita lihat contoh dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Untuk kita bisa taat, Yesus berikan satu anugerah lagi. Apa itu anugerahnya? Ayat 7 bagian A. Karena iman. Nah, disitulah. Kenapa bisa taat? Ada iman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Luar biasa firman Allah ini. Kenapa? Firman ini benar-benar mendidik kita, diperlengkapi dalam kebenaran. Saudara datang ke gereja untuk apa? Jangan cari fenomena, cari Yesus, cari kebenaran, belajar kebenaran firman Yesus. Kebenaran memerdekakan engkau, kebenaran menuntut engkau kepada keselamatan yang kekal. Kenapa? Sebab saudara cari fenomena, saudara akan mudah bingung. Ya. Sampai sekarang masih banyak anak Tuhan katakan, aku gak mau divaksin, ini antikristus. Saya jelaskan dari mimbar ini, saudara. Vaksin yang sekarang itu bukan antikristus. Bukan. Memang ada dikatakan, ya dikasih bar, dikasih ini, itu bukan antikristus. Memang segala sesuatu menuju ke antikristus. Sebab antikristus baru kasihnya kapan? Ketika dia sudah dinyatakan, baru dikatakan diberi tanda. Sekarang banyak orang bingung, takut, saking takutnya mengolok-olok orang, menjelek-jelekan, bikin keributan sana sini. Tapi Alkitab sudah katakan, karena tidak punya pengetahuan, dia meracuni banyak orang. Sudah ada yang divaksin? Bapak dia sudah? Oh belum, harusnya. Sudah ada yang divaksin sudah di sini? Menunggu ya, tahap 3 ya. Tapi saya tahap kedua karena saya sudah didaftarkan. Banyak orang menolak, mengundurkan diri begini, begitu, begini. Nah, dari mana datangnya itu tanda 666? Nah, kita taat. Pemimpin kita saja jungkir balik, kasih penerangan. Ayo, supaya nanti cepat pulih, supaya nanti kamu tidak marah terus di media sosial, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa sekolah, nggak bisa demikian. Maka dia percepat dengan gigi sampai Indonesia ini didirikan. Kenapa negara itu dapat sekali banyak vaksin, cepat sekali, dan pimpinannya setiap hari tengah malam dengan semua orang datang kepada pembuat ini, dia minta. Kenapa dia mengasihi saudara? Supaya saudara punya kekebalan, bukan supaya saudara kasih tanda antikristus. Kasih. Itu sebabnya karena iman. Dia dengar firman, sulit yang disuruh Tuhan, bikin kapal raksasa besar. Tapi Allah kasih dia iman, sehingga walau tidak bisa, tidak mampu, imannya bergerak menolong dia, sehingga dia berkata, baik Tuhan, saya kerjakan. 120 tahun dia bikin kapal, dia injili semua orang, akan datang air bah. Gak ada semua orang percaya sama mu, gak ada yang mau. Tapi dia ikut Tuhan, ya, ikuti firman Allah dengan sebaik. Dia jadi orang yang taat kepada Tuhan. Saya mau akhiri dengan satu ayat, Roma 6 ayat 16. Rasul Paulus berkata demikian. Musik, worship saya sudah maju ke depan. Roma 6 ayat 16. Mari kita berdiri bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Paulus menuliskan tentang 2 macam perhambaan. Kita baca sama-sama Kehidupan ketiga.
2, mulai. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu untuk seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang membimbing kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di bumi ini orang taat, tapi satu taat kepada dosa, tapi ada yang taat kepada Bapa di surga, Yesus Kristus. Tapi orang yang dilahirkan baru dikatakan kamu adalah anak-anak yang taat, yang tidak menuruti keinginan dunia, hawa nafsu pada waktu kebodohan. Kiranya Tuhan tolong kita jadi anak-anak Allah yang bukan sekedar sebutan aku Kristen kok aku anak Allah. Lebih hebatnya, oh aku pelayan Tuhan kok aku anak-anak Allah. Lebih bergengsi, oh aku hamba Tuhan, aku anak-anak Allah. Enggak. Tapi anak Allah benar-benar alami proses dilahirkan dari atas. Sehingga kita akan menjadi anak Allah dan anak-anak yang taat. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, sahabat yang menerang. Aku tak akan goyah.
Tapi kalau punya Yesus, sakit yang Tuhan izinkan itu akan punya arti hidup yang begitu hidup, saudara. Kita tidak dilemahkan, tidak dikuatkan, tapi sungguh diberikan kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong jemaatmu, tolong kami semua untuk hidup lebih luar biasa. Bapak Jurnawan Sitorus, saya maju ke depan untuk berdoa dan firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini di tempat ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami telah mendengarkan sebagai firman. Buatlah kami ya Tuhan tempat tumbuh berakar dan berbuah firman-Mu bagi kami. Pakai kami Bapa dalam kerajaan dan dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, dan begitu juga di hadapan teman-teman kami. Kami manusia berdosa Tuhan, ampunan kami dari segala dosa dan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita mau berikan korban persembahan kita. Yang kedua, para pelayan yang bisa maju ke depan. Kita mau angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan tangan kami yang terangkat. Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kiranya Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan di tempat. Kami siap melakukan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gunaikan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadat pagi ini dari awal sampai selesai. Kami datang, kami pulang dengan membawa berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati kami semua Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah diliburkan, yang dalam kekurangan Engkau akan cukupkan Tuhan, karena Engkau adalah sumber berkat
yang dalam peperangan berikan kemenangan. Terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini tumpangkan tangan atasnya. Engkau berkati Tuhan dengan berkat jasmani, berkat rohani, memberkati dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, pendidikan, berkati sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus, serta menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kami semua tinggal bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat Allah, dan kita sama-sama katakan amin.